datang di Seke 234 TV. Kali ini kita berada di salah satu tempat. Tempatnya memang di pusat kota. Tapi sedikit menarik, bukan sedikit aja sih, banyak kali ya yang menarik di sini. Sangat ya. Sangat, karena memang di sini itu dia pusat kota nih, Tapi pusat kota yang adanya rame banget gitu. Jarang terjadi loh di pusat kota. Kan biasanya kalau di pusat kota tuh kayak tiisen gitu ya. Jadi para makhluk gaib juga yang ada ya sekedar biasa aja gitu ya. Dan memang kalau kita flashback ke belakang, historialnya di tempat ini tuh sangat-sangat luar biasa gitu. Peninggalan zaman Belanda ya. Bahkan bukan zaman Belanda aja, tapi dari zaman Jepang. Penjajahan gitu. Dan memang kalau teman-teman dengar di luar sangat ramai, ini benar-benar kita ada di tengah kota. Di tengah kota, di jalan yang memang sangat besar gitu. Jadi memang sedikit rada berisik ya. Nah, di tempat ini pun tepat di lantai sini, jadi banyak sekali orang-orang yang memang meninggal dunia di sini. Bunuh diri maksudnya gitu. Bunuh diri gitu. Jadi orang dong. Jadi menurut cerita dari masyarakat sekitar di tempat ini, di sini itu adalah tempat di mana orang bunuh diri gitu. Emang orang sengaja bunuh diri datang Sengaja bunuh diri ke tempat ini. Ke tempat ini. Karena memang tempat ini lama kosong. Nah, ini saya merinding nih guys. Itu sedikit rada-rada spooky gitu ya tempatnya. Nah, di sini juga di lantai pertama, kita ada di lantai pertama. Di lantai pertama ini juga ada juga yang bunuh diri. Rasanya gimana? Ini udah beda ya. Kalau aku sih memang sedikit kerasa dari tadi karena aku tahu ceritanya seperti itu. Dan bunuh dirinya juga beda-beda. Kalau yang di bawah ini tepat di kita ini ya, makanya aku nggak mau dia menggunting lunak nadi. Ya Allah. Yang di sini. Dan kalau yang di lantai 2 itu dia gantung diri. Dan tali gantung dirinya pun masih ada. Oh ya? Iya, dan bercak darahnya pun masih ada di lantai 2 itu. Dan di lantai 2 juga itu kebanyakan sosok kun-kun. Jadi memang sama seperti yang sudah ketika kita explore, di sini memiliki blok juga gitu. Tapi di sini itu kalau Papi sering bilang itu adalah tempat ini wisma. Jadi yang dari luar dia masuk ke sini. Tapi di sini itu kadang-kadang suka kekunci. Ada salah satu makhluk gaib yang memang penguasa di sini, dan ketika ada makhluk gaib dari luar ke sini, dia dikunci gitu. Terkunci. Tapi terkuncinya khusus untuk makhluk gaib yang bunuh diri. Jadi nggak bisa keluar. Jadi misalnya ada dari luar nih bunuh diri, dari luar makhluk yang udah pernah bunuh diri dulunya masuk ke sini, kekunci di sini. Dan kalau kita flashback beberapa ratus kali ya, kalau Jepang kan udah ratus kali ya, ratusan tahun. Nah, ketika udah ratusan tahun itu, di tempat ini dulunya adalah penyekapan bagi orang-orang Jepang dan juga orang-orang pribumi. Di sini itu mereka dibunuh, dan juga mereka saking gak kuat akibat penyiksaan dari para penjajah, dia bunuh diri di sini gitu. Kalau dari segi sosok-sosoknya mungkin di sini banyak banget ya, tapi aku juga gak akan sebutin sekarang. Mendingan kan kalau sekarang nggak rame ya, mending kita langsung explore aja. Dan kita juga akan dibagi 2 tim atas dan tim bawah ya. Itu nanti kita akan explore, akan mengetahui, mungkin nanti akan dibahas oleh Siska sedetail-detailnya mungkin, karena memang tempat ini tuh sudah puluhan tahun tidak pernah dipakai. Jadi ketika sesudah dari penjajahan Jepang itu gedung ini dipakai,
mungkin udah rada-rada haneten cek Sunda nama guys. Pada nggak kuat kali ya. Nah, karena udah nggak kuat jadi mereka keluar. Akhirnya apa? Kosong lagi, dan ketika kosong mungkin balik lagi ke sini si makhluk-makhluknya teh. Dan kadang makhluk-makhluk dari depan sana, kan di sana ada lapang tuh, dia datang juga ke sini. Dan mungkin di sekitar-sekitaran sana juga ya, yang keliling-keliling juga mungkin masuk lagi ke sini singgah gitu. Pokoknya nanti kalau cerita sekarang nggak akan ramai guys, Seru ya. ya nggak seru, karena ini ada pakarnya Teh Siska yang akan menyelisik detail demi detailnya. Daripada penasaran, mending kita langsung explore aja guys. Tapi sebelum kita mengeksplor, jangan lupa untuk subscribe, komen, share, dan juga nyalakan tombol lonceng untuk mengetahui notifikasi dari kita dan video-video terbaru dari Sekte 234 TV. Oke guys, langsung kita explore. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah ada di spot pertama ya. Spot di pertama ini ada Teh Tia, ada Teh Siska, ada saya, ada Papi. Di spot ini memang sedikit rada bising karena kita langsung di jalan raya gitu. Jadi bersebelahan dengan jalan raya. Jadi memang pasti di lantai pertama ini sangat-sangat bising, dan di sini bisa dilihat juga sama kamera, ini udah saking sudah puluhan tahunnya, ini bawahnya pun sudah menjadi tanah lagi gitu. Tanah, sampah, barangkal, dan di atasnya juga sudah mulai udah hancur ya, udah rapuh. Dan bahkan di belakang saya tuh, di dalam rumah seperti ini ada pohon beringin yang memang cukup besar gitu ya. Ada dua, ada sebelah kiri saya, sama di dalam nanti mungkin kita juga lewat ke sebelah sana. Kalau di sini sih Teh, aku dengarnya cerita-ceritanya di sini juga ada beberapa dukun juga, dan di sini adalah tempat dimana adanya orang yang membunuh diri dengan memotong urat nadinya gitu. Di sini tempatnya. Di tempat ini, lebih tepatnya tadi di belakang tadi pas kita open. Dan di sini juga banyak sekali sosok-sosok apa sih Teh yang waktu kemarin Mbah Jambrong, tapi dari Mbah Jambrong itu dari luar yang sering kesini gitu. Dan banyak lagi lah, mungkin Teteh juga bisa di ini. Benar apa enggak sih mitos-mitos itu? Karena memang di tempat ini itu adalah tempat paling sakral, tempat paling bukan sakral ya, maksudnya angker lah ya, angker. Dan di sebelah kiri saya, sebelah kiri, kanan, belakang tempat ini disekitari oleh bangunan-bangunan yang memang ramai, bangunan-bangunan yang kalau siang hidup gitu. Tapi Gedung-gedung besar ya? gedung-gedungnya besar dan memang banyak keramaian lah. Ya, dan banyaknya kan bangunan bekas Belanda. Iya betul banget. Dan di sini itu ini ya, maksudnya tempat ini aja kali yang mati gitu. Entah mengapa ya, mungkin ya kita sambil mengeksplor sekarang kita cari tahu kenapa sih tempat itu angker. Dan kalau misalnya kita flashback lagi seperti yang tadi saya obrolin, benar juga kata Papi, di lingkungan ini adalah merupakan lingkungan favoritnya penjajah gitu saat zaman dulu gitu. Dan penyekapan banyak sekali menuai pentumpahan darah di lingkungan ini. Bukan hanya di tempat ini, tapi nanti juga kita akan explore lagi di tempat yang selanjutnya. Di situ juga sama, tempatnya penumpahan darah di sana tuh banyak banget. Jadi masih satu lingkungan dari sini ke sana, dari sini ke sana dulu ya. gitu. Cuman kalau di sini punya story Jepang. Jadi saat Jepang datang sini, dia menjajah di sini, akhirnya Belanda datang, dijajah sama Belanda si Jepang ini, berikut dengan pribumi dari warga Indonesia juga gitu. Coba Teh. Jadi gini, dari tadi pas Opi cerita tentang Mbah Jambrong itu, yang tadi saya katakan itu Mbah Jabrik aja. Soalnya kan rambutnya juga kan Jabrik gitu kan. Iya. Sebelum Opi bercerita ke situ, memang dia sudah ada duluan menyambut di ruangan sebelah gitu. Terus nggak berdegak.
Nah jadi istilahnya ya nggak tahu juga ya, karena mimik mukanya tidak nggak ke depan, nggak memperlihatkan ke depan, dia kayak ke samping gitu. Entahlah beliau itu menyambut kita dengan baik ataukah beliau marah, walau alam ya, karena nggak kelihatan dari mimik mukanya dibilang gini gitu, masih ada betul. Tapi itu nggak sendiri Mbah Jabrik itu calik, tapi yang satu ada duduk ya, itu sosok makhluk astral laki-laki gitu ya, sosok laki-laki, tapi kayaknya itu dari bukan dari Indonesia, dari mungkin bekas penjajah ya, penjajah gitu kan, begitu. Pakaiannya juga kayak begitu. Jadi kayak apa sih yang di patung-patung itu, ada apa sih gitu kan? Yang ada patung-patung gitu, pakaiannya kayak gitu. Cuman beliau tuh posisinya duduk begini sambil membawa apa saya nggak tahu ya, itu tongkat atau apa nggak jelas gitu. Tapi si Mbah Jabriknya itu berdiri begini. Gitu, tapi berkumis nggak sih teh? Apanya? Si yang penjaga itu berkumis. Jadinya kan iya, tebal gitu ya. Iya, hidungnya sangat mancung sekali, matanya tajam banget, putih kan? Terus mengeluarkan sinar merah. Matanya itu merah banget. Gitu. Dan memang ini kayak merinding tuh pas banget tete ngomong yang matanya merah itu, karena kan sebelum kita kesini aku sama teh Tia kita kan sempat survei ya kesini ya, dan sempat juga menurut penjaga yang di sini, penjaga di sini itu terkadang melihat sosok mata merah. Ya, jadi sesuai dengan yang dilihat. Ya, jadi bener banget apa yang diobrolin Teteh sama yang diobrolin oleh penjaga di sini, atau bisa kita bilang narasumber. Benar, ada Mbah Jabrik itu dan juga mata merah itu mungkin yang dari kapten itu. Dan kalau Teteh nanya, mungkin aku juga takut salah karena aku juga dari narasumber ya, sosok dari si Mbah itu, dia itu bersihu. Bukan bersihu, dia kayak taring. Taring gitu kan, taring mengeluarkan taring 2 gitu. Jabrik tinggi besar gitu, pakaiannya kayak jawara dulu lah. Gitu kan. Dan lidahnya panjang kan. Ya, menjulur gini. Bukan jadi, panjang gini, jadi agak bengkung menjulur bengkok gitu ya. Dan memang ketika tidur gitu, jadi pas tidur itu menembongan guys gitu, menampakkan gitu. Itu menurut narasumber. Jadi apa yang diobrolin narasumber dan Teteh fix real guys, no diganggu gugat. Jadi memang kebetulan pas kita berkunjung ke sini, datang ke sini, beliau memang sedang ada. Tapi katanya sih aslinya bukan dari sini. Yang aslinya bukan dari sini itu yang Mbah Jabrik itu. Mbah itu tuh dari pohon sebelah sana. Ada yang pas perempatan itu ada pohon beringin gede. Taman sih. Taman. Nah di situ si Mbah jadi sering bolak-balik gitu. Penunggu pohon itu. Mungkin juga sesepuh di sini kali ya. Bisa jadi karena gini ya. Memang tempat ini tuh seliweran, dari mana-mana tuh bisa masuk ya. Jangankan dari luar, dari tempat ini aja, sosok makhluknya itu memang betul-betul udah tidak bisa dihitung. Nggak bisa dihitung dengan hitungan jari gitu. Banyak banget ya. Banyak banget. Di sini aja yang Teteh rasakan itu dan Teteh lihat itu. Jadi ada makhluk itu macam-macam. Belum kita ke atas ya. Baru segini aja makhluknya tuh dari mulai miskel, kuntilanak, terus kayak noni Belanda. Jadi beliau tuh lewat kayak mengatakan nih gue ada di sini nih, gue ada di sini, nah macam begitu. Gitu. Anak kecil juga. Terus di depan sana kayak pintu masuk, dari pintu masuk depan itu ada sosok nenek-nenek. Kayaknya ini kamera tuh, sorry aku potong, kayaknya kamera ada ngalamin masalah dia. Kenapa? Berrui itu gimana sih? Oh, jadi kayak ngebrur gitu. Reprai. Dan biasanya kan kalau kamera sudah reprai itu alias dia ada gitu ya, melewat. Tapi kan kita mah amal-hukum ya, ini juga kita harus mengganggu, hanya ingin ceritanya. Iya. Mungkin buat teman-teman yang indigo juga mungkin bisa melihat kenapa si kamera reprai bisa melihat lah ya. Iya.
dan ada energi masuk juga kan ke kamera mengganggu gitu kan, seperti itu. Tapi kan kita mah dari awal juga apa namanya, kita sudah istilahnya komitmen betul-betul ya, nggak sombong boy lah gitu. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya gitu. Masih tetap sama posisinya loh, nggak gerak, tidak berubah ya. kecengkat-cengkat guys posisinya. Apa mungkin memang posisinya di situ kali ya. Tapi gini aja ya, karena ada satu permintaan dari Mbak Jabiknya, beliau tuh minta kopi hitam ya, tapi kan nggak mungkin banget ya, karena memang kita mau lari kemana, beli di mana kan, nanti aja kita persembahkan. Ingetin katanya, isi lupa ya ingetannya itu ada, kita nyediain kopi di bawah pohonnya. Jadi guys, apa yang dimaksud dari Kasiska ini bukan berarti kita sengaja buat ngasih untuk mempersembahkan, bukan untuk musyrik atau sebagaimanapun. Karena gini guys, antara mungkin bagi yang percaya ataupun yang tidak percaya, saya balikin lagi lah ke kalian. Untuk bagi yang percaya, kehidupan dari mereka dan kehidupan kita itu sebenarnya berdekatan, sangat berdekatan sekali. Dan kehidupan kita dan kehidupan mereka itu sebenarnya sama, cuman beda alam saja. Gitu, makanya kita harus saling menghargai gitu. Bukan hanya menghadiahkan doa saja, tapi istilahnya dohirnya yang nyatanya juga kita kasih gitu. Menghargai. Jadi buat teman-teman jangan salah kaprah ya gitu. Karena memang nyambung juga begini loh, apa namanya, beliau mengatakan gini, minta kopi gitu kan, minta kopi hidung gitu, kopi pahit lah ya katakannya. Dia sambil nunjuk ke arah sini ke bawah tuh, itu nama sinangis ayah ndognya nama. Aneh loh guys, kita kesini ya tidak membawa apa-apa, tidak membawa sajian apa-apa, nggak pernah. Coba kita maju deh. Tapi di sini nih ada telur utuh nih, menunjukkan ke arah sini, benar-benar manis ayah. Nah itu kan jadi mungkin pas banget ya telur sama kopi. Maksudnya. Tapi enggak apa-apa, nanti insya Allah kita berikan gitu ya. Pokoknya ingetin sok parno kawan. Oke, kita next kemana lagi nih? Kita next ke sebelah, ini belum loh, ini dari satu ini pohon apa ini sih? Beringin. Bisa maju nggak? Iya. Akan lokasinya kita akan ramai datang mulai. Ini ya benar juga. Jangan injak. Nah jadi guys, di sini tuh ada pohon ya, tapi nggak kelihatan batangnya mana sih? Ada itu ke kiri. Mana center? Mana center? Nah. Oh lah, saya pikir pohon paya nih. Dan di sebelah sini juga ada nih. Oh ada sini juga ya. Di bangunannya kita harus hati-hati ya, rapuh banget ini. No, rawa-rawa pohon-pohon ini ya. Ini tuh dulunya ini ya apa? Oh ala. Iya. Jadi ada sosok ini. Coba. Kayak macam Snake White gitu. Jadi tadi di bawah rawa itu ya, ranting itu kan panjang banget ya ke bawah. Jadi ada spot Snake White gitu. Kecil tapi tidak besar. Kan biasanya kan kayak macam ular apa namanya, kobra atau, tapi ini nggak putih ya. Iya, dan itu. Dan yang mendiami pohon ini belum dikatakan ratusan tahun, kayaknya pohon jadi gitunya. Jadi pas kosong ini itu kan jadi belum gede banget gitu. Memang ada penunggunya juga, yaitu Miss K Anugelis digigir makitunya diharap matuin. Kebanyakan kayak gitu-gitu ya. Iya, kebanyakan begitu. Nah kita pindah deh yuk ke ruangan sebelah. Yuk. Ya. Yuk, let's go guys. Let's go. Guys,
kalau di sebelah sini tuh pohonnya kan tadi pohonnya kecil, nah sebelah sini tuh pohonnya besar. Tuh, dia batangnya kecil tapi Oh iya. merambat ke atasnya tuh sudah besar sekali. Ini rantingnya ya. Yes. Tuh rantingnya tuh udah banyak, berapa Dan banyak. ini batangnya nih. Tuh lihat. Jadi cuma akar doang, nggak ada tanah ya di atas tanah berarti ini ya? Dia bangunan. Di atas tanah nempel loh guys, lucu banget ya. Tuh, unik gitunya. Keringin. Beringin. Beringin. Itu namanya beringin guys. Udah pada jatuhan ke sini ya. Sangat lembab banget. Yuk kita ke sebelah ya. Kamar mandi dan juga ruangan. Ini yang kan di ruangan ini ya. Dan sebagainya. Ke belakang, aduh saya nggak berani ke belakangnya. Soalnya ke ayat itu kali liwatan atau kebayang. Juga sedikit banget ini karena basah ya. Basah dari ini ya. Basah karena kan ini bolong. Oh bocor. Jadi air hujan ya mas. Nah kita disambut ya. Hadir nih. Apa tuh? Ada apa namanya tapi masih remaja. Itu nanti ya punya remajanya ayam itu. Itu makan gitu dia ayam merendah. Nah itu di pojokan situ. Jadi sebesar apa ya? Ya anak-anak remaja aja. Tuh jadi Mungkin itu kali apa? yang aku ceritain. Ini mungkin ya. Jadi itu. Kurang guys. Sama. Astagfirullah. Lampu tiba-tiba Lampu mati guys. Ya. Lampu sedang apa namanya? Tidak sedang dipegang ya, tapi tiba-tiba mati itu sendiri. Yang lampu standby kita. Itu menandakan bahwa beliau itu ada. Itu dioprek gelap gitunya. Bau apa banget? Apa namanya? Bau darah segar teh naon sih? Bamisnya. Anjir. Sampahnya, ampun. Mau gimana gak betah sih ya makhluk-makhluk yang begitu. Sini udah tempatnya lembab, udah tempatnya terbengkalai, kosong. Komplit aja ya. Oh banyak sampah, segala rupa pantasnya banget. Orang Sunda ya mbak. Jadi kayaknya apa namanya dari Jawa Barat tuh dari Sunda gitu ya. Si makhluk ini karena dia berbicaranya juga bahasa Sunda. Itu erek naon cina ka dieu. Terus erek naon sih sendirinya. Sudah cukup. Jadi beliau itu frustasi mungkin dulunya ya. Frustasi karena begini, ABG lah remaja gitu kan. Diperkosa dulunya itu karena dia tuh frustasi karena masih perawan diperkosa, otomatis kalau dia punya pacar lagi aku punya suami baru kali udah nggak ada perawannya. Makanya beliau itu apa namanya kayak bunuh diri, nekat bunuh diri frustasi begitu. Jadi ya Allah Mungkin yang tadi aku ceritakan dengan Dewi dan memang itu guys. Berarti bukan hanya cerita doang ya, tapi memang benar-benar real. Benar. Apa benar tadi kata Ufik Gepa ya? Jadi makhluk yang ada di sini maupun yang masukan dari luar ke sini tuh udah masuk ke sini tuh terkunci, betul. Benar itu. Karena apa? Beliau meminta tolong hayang dikeluarkan di tempat iya, di pojokan iya. Abdi hayang keluar, hayang mencar. Ya mencar itu kan keluar kan artinya kan terbebas lah dari tempat ini gitu. Nah, itu cicing di dia wae nempel sudah perangko. Dan teh kalau boleh dibilang, jadi ketika ada orang yang kesini ya hatinya gundah gulana dan sebagainya, siapapun itu dia akan mengajak
mengajak untuk apa? Untuk bunuh diri. Ya, makanya jangan gundah. Kita mah harus bahagia. Selain bahagia juga kan tetap kita harus hati kita itu harus Allahu Akbar. Aduh, jangan begitu. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Menjelengi. Pada ini nggak sih? Nanti yang aku tadi pas begitu masuk ke sini menjelengi kayak ada angin sama ngetung gitu. Terus ini apa tangan kiri kayak linu banget gitu. Kalau teteh tuh dari awal masuk tuh ini sakit. Ini sakit. Belikan. Aku mah ini Jadi apa tuh? kita lanjutin ya Lupa ya. Jadi sekalipun kita nggak main ke tempat ini atau dimanapun kita berada, tetap sih hati kita harus diisi dengan asma Allah, dengan kalimah-kalimah Allah. Kita pernah tahu kan, sedang berada di mana atau di mana ada makhluk lain lewat, makhluk astral, makhluk gaib gitu kan, masuk nyamber ke tubuh kita kan kita nggak tahu. Makanya kita tuh pikiran tuh tidak boleh kosong. Mau kita kosong, mau kita ngisi, tetap kita harus diisi dengan asma Allah, dengan kalimah Allah, dengan zikir di dalam hati itu kan. Itu fungsinya kita untuk mengisi kekosongan di badan kita itu menjaga gitu. Nah, seperti begitu. Ngalengit ini Allah disebutkan gitu madahula. Itu tiba-tiba menghilang guys. Ya sudah, jadi tidak ada pembahasan lagi kita. Kita ke atas aja coy. Ke atas. Dah kita turun ke bawah. Yuk kita ke atas. Let's go. Ciao. Kita biar seru. Ya walaupun di atas lebih seru kayaknya. Dari auranya aja udah ini. Let's go. Yuk duluan. Let's go. Tapi Ya. kita udah ada di spot kedua. Di spot kedua ini sangat-sangat spesial. Bisa gimana? Guys, ini kita ada di spot kedua, berarti bukan di bawah ya, di lantai dua. Di sini kayak yang lebih dasar lagi, karena ada mungkin ini apa? Bukan trauma, sensitif terhadap makhluk astral. Terus pendapatannya gimana? Kayak gitu, jadi kan karena memang peka ya objek Pak ini kan peka, jadi dia merasai dari awal di bawah apalagi ke sini. Jadi yang tadi dia ceritain itu memang di sini tempatnya itu. Dan buktinya masih ada ya bukti. Talinya itu juga di sini tempatnya. Coba lihat guys nih. Di sini ada. Nah, bekasnya ya. Masih ada ya. Bekas gantung dirinya itu. Kuat ya, kuat. Nah ini. Iya, aku ceritain. Berapa cerita ini katanya? Ini tepatnya bekas menggantung dirinya itu. Ini talinya itu, tali tambangnya itu. Apa namanya? Kalau kata ini saksi bisu.
saksi hidup. Bukan saksi hidup, saksi bisu. Iya. Ini tepat ke atas saya. Bisa di Gimana teh? jadi gini awalnya ya nggak bisa diceritain dari awal, biar beliau aja yang bercerita gitu kan. Ini soalnya kalau saya bercerita langsung ditanya bunga nggak iya ngomong gitu, nggak mau ngejawab, Iya. tetap beku. Ada 2 soalnya di tempat ini yang gantung diri ya, tapi yang saya rasa nih di sini 1, di sana juga 1 ada ya. Di sini sosok laki-laki, di sana sosok perempuan. Yang tadi itu bukan perempuan sosoknya teh. Bukan, beda Beda lagi ya? itu mah yang di bawah. Jadi di atas dan di bawah beda. Oh beda. Banyak banget di sini memang. Mari ke tempat saya. Tempat saya di sana. Di mana sini? Tempat saya terakhir kali saya hidup. Saya di sana. Di sana. Sebenarnya Dekat jendela itu. di sini. Saya membenturkan kepala saya. Sini. Di sini saya. iya Cici, Cici, diam di sini. Saya pengen berbicara. Nama kamu siapa? Susan. Susan ini pribumi kah? Apa dari luar? Ibu bapak saya dari luar, Oh, blasteran. dari Belanda. Oh, Belanda. Sini. Berarti Nuni ya? Susan berarti sudah sejak lama sekali di sini ya. Sejak sudah berapa lama di sini? Sudah tidak bisa terhitung, sudah tidak ingat. Oh, kalau kami boleh tahu, mengapa Susan bisa mengakhiri hidup? Stragis ini. Kalau Usan bercerita, Usan selalu sesat. Dada Usan Oh iya. Kenapa? Sakit mungkin ya. sakit ini luas sampai hati. Kalau kami boleh tahu, mengapa bisa seperti itu? Kenapa Usan selalu dibedakan dengan kakak-kakak yang lain, Jadi adik-adik yang lain? Susan ini terkucilkan di keluarga. Mengapa? Mungkin ibuku tidak menginginkan Usan ada. Oh, mungkin cuma perasaan sesuatu aja. Mungkin perasaan. Kalau hanya perasaan, nggak mungkin. Saya akan lari dari kehidupan ini. Seperti apa Susan merasa terkucilkannya? Selalu tersiksa. Jadi Susan ini terkucilkan di dalam lingkungannya. Padahal itu bukan ibu tiri, bukan ibu besar. Iya. Berarti Susan tinggalnya di sekitar sini juga ya? Dulu tidak jauh. Tidak jauh. Di sini banyak ya yang meninggal seperti Susan. Tadi Tubuhnya. Usan hanya kabur saja dari rumah. Usan datang ke sini. Usan pengen memotong-motong badan Usan di sini.
Jadi gini guys, jadi ketika Susan melarikan diri dari rumah, Susan datang ke tempat ini, di tempat inilah dia mengakhiri hidupnya karena bawaan dari diam di sini, karena bawaan dari energi-energi yang ada di sini. Jadi spirit yang ada di sini itu cukup kuat dan saya pun merinding nih guys dari tadi. Nangis loh guys. Hah? Yuk kita ke sebelah sana ya. Enggak tahu Tidak? mau kemana susah mau ini lagi ada termasuk Ada siapa? Ada siapa? jadi tidak bersedih Oh, tidak udah nggak bersedih. bersedih lagi tapi abang itu ada ceritanya dengan besar Itu laki-laki ya? pingsan terkadang besar selalu pengen main ke sana tapi kakek tidak mengizinkan. Ya, jangan ya. Kenapa? Takutnya mengganggu orang banyak. Bukan selalu tersiksa. Di mana? Kenapa nasibnya selalu tersiksa? Hidup Selalu disiksa. Mungkin itu sudah takdir Tuhan. Kitanya yang harus lebih legowo. Saya disiksa pakai balok ini dulu. Iya. Kata-kata saya digunakan dan sangat erat. Hanya sisa-sisa makanan mereka yang tidak habis. Jadi dibedai. Tidak lama besar ada di tempat ini. Ada orang baru yang mengalami besar di sana. Abang itu kasihan abang itu sudah berpuluh-puluh tahun penyakitnya tidak kunjung sembuh. Akhirnya dia gantung diri. Susan tidak mau gantung diri. Tapi menjatuhkan diri ya. Iya. Tapi di sini bisa banyak cerita. Di sini bisa banyak teman, banyak tante-tante. Iya betul. Di sini banyak sekali tante-tante. Kita tidak bawa apa-apa, jadi mungkin nanti kita doakan saja kita ya. Kita pilih. Kita doakan ya. Kita lakukan lebih kuat lagi di tengah hatinya ya. Tidak di sini. Tidak. Ini mungkin bisa nanti juga ada bawa sedih ya. Bisa dari sedih. Seperti aku kepingin punya ibu. Tolong pernah susah merasakan pelayan, pelukan.
Tante, jangan memaksa tante maju ke sini. Tante, please. Tante baik. Apa? Boneka? Gimana? Iya. Aku sudah dewasa tapi aku suka boneka. Tidak masalah. Mungkin boneka itu untuk menemani Susan supaya Susan tidak sendirian. Harus baik-baik Iya. di dunia. Iya. Jangan lakukan hal yang Iya. Iya. Tuhan masih sayang kalian. Aku pergi di bawah tante aku. Iya. Aku pergi mbak. Ya. Sebagai itu benar. Sebenarnya aku sampai itu kalian. Tapi sebenarnya aku cuma san di sini. Tapi apa daya. Jadi ceritanya sedih ya, karena mungkin Susan ini merasa terkucilkan gitu di Langsung digiwing, langsung ditarik itu sama Tante Miss Bon. Kay. Jadi ada Miss K juga di sini banyak banget dari luar gitu dan dari dalam juga banyak banget. Jangan-jangan tante-tante. Ya Allah ya. Tante. Memang sih episode kali ini kayak sedih banget ya. Dari bawah juga mungkin kita punya si story, bukan kita, sorry maaf, makhluk-makhluk gaib yang di sini punya story masing-masing Ya yang iyalah, karena kan mereka juga kan pernah hidup pernah ya. hidup juga, betul. Gimana kalau kita sebelah sana? Kita sebelah sana, oke guys? Yuk kita bahas yang sebelah sini. Memang dari tadi tuh kayak merinding, merumpui gitu. Tempatnya beda banget guys, soalnya dari tempat-tempat yang sudah pernah kita eksplor. Iya. Ini beda Rasanya pun agak beda banget ya. Pikir. banget. Hah? Iya, Miss. Miss Whitmore. Karena banyak banget di sini Miss K yang memang berkeliaran. Karena ini kalau kata papi sih benar banget ini shelternya gitu. Wismanya, Wisma benar banget. Wisma kemana-mana aja. Wismanya. Tiap daerah, tiap negara Wisma tuh bersatu. Maksudnya Wisma gaib guys, bukan Wisma manusia. Gimana sekarang mau bagian apa ini? Apa ya? Punya apa? Untuk yang lainnya. Menjelaskan apa yang tadi dijelaskan Susan. Tapi saya tanya dia nggak mau, dia nggak mau pak. Baik. Nah, masuk aja ke sini pak. Kita coba ya. Iya. Dalam mesin. Kasihan ini badannya Beta. Dalam mesin. Akang punten. Akang dari mana? Orang daerah dianya. Cuma yang keluar sama nanti.
dia mesin iya kan jadi ini gas bekas apa namanya tali gitu kan kayak masih apa namanya kabel bekas banget aku mau cerita nanti akan bisa aku mau Boga. merasa orang nggak mampu katanya ya terus kenapa Gak ada yang tipu. Duit boga. Capek. Jaga-jaga dari Banyak gitu. akhirnya frustasi mengakhiri hidup itu hidup tipu. Keringan wae. Keluarga susah. Bawa nunungan. punten kapungkurna akan pemulung sana kasihan banget ya guys ya Keluarga atau boga. nah itu alternatifnya sampai ke mengakhiri hidup apakah ada jalan lain cara lain Apa? Jika dia lihat tahu perniuhan. Terus? kasihan banget guys jadi dulunya riwayatnya itu kan dia tuh orang bener-bener nggak mampu ya tidak bisa menafkahi mungkin keluarganya dan penyakitnya pun nggak kunjung sembuh dan akhirnya mengambil cara lain yaitu mengakhiri hidupnya di tempat ini itu harus Maksudnya ke situ ingin berteduh, tapi Jujur baik. sih air mawar gitu mawar ya Gaya bawa. Baik ke rumah. nggak bawa turun ya lah saya namanya Asep guys ternyata banyak juga temen di sini jadi awalnya beliau itu hanya berteduh di sini jadi meratapi kesedihan gitu jadi penyakit mungkin dia nggak ada niat otak bunuh diri mungkin aja seperti ada aura membawa gitu kan buat bunuh diri Allah mata kan orang bakal sedih ulah kumaha nah ini cermin buat kita ya Barunya muda. Tiket nih. katanya belum ada. lebih sekarang ya atau ayah dalam lu akan nanya kan Ayam nempok. Ese. Bisa kemana-mana. anu akhirnya di tempat dia jadi kakunci oge gede Sering tadi dia keloba. Nih. semoga kebabalannya di dia tapi pun nyaman karena anjing di dia Adik ada kuring banget tuh. Dipitnah dia nih. dipindah ke para makhluk-makhluk yang ada di dia gitu ya Dia tali. Ya. iya Udah buka. sakudu nanamah yang geus ieu nya sakudu nanam Jangan hese dibuka. Gara-gara kuring. Dan itu. Ombak. kan ada memang geus jalan ieu na geus kudu kitu berhenti di tulisna kudu kitu kan sabar Sekarang kita bisa dibuka. Mau dibuka. Gitu. cerita nate di Indonesia di semah banget teh Tapi hese keluar di tempatnya. Saya memang keluar. karena kakunci teh nya nah gitu lamun ayeuna dipindahkeun kitu ibaratna insyaallah lamun mampu kitu nya dipindahkeun ke tempat mana kumaha eta Sayang, tapi udah dibilang. lamun di dia bener pada orang umurnya Ayam jauh. Bisa banget. Masih pindah ke harap. Ke itu. Ke taman itu. Ke tangkal itu. nya Ditutut deh. nya ditarik dari kadieunya dipancing deui nya ditarik deui
Dan kita mah narikna oge lain ku sapati-patina narik deui. Nya itu eta narikna ku doa. Itu hanya kekuatan doa anu bisa nguatkeun sagalana. Leuwih-leuwih ti kuatna tali tambang ieu nu puluh-puluh tahun. Iya. Hanya kalau mah. Hanya ka geus kieu mah nya kan. Oh, hanya. Oh. Gusti. Eta mah teh urang kudu eling ke Gusti Allah teh. Nah, itulah akibat dari hilapnya mungkin apa namanya? Iya gitu kan, kosong pikiran, hilapnya itu cepat kemasuki apa gitu ya. Apa? Meski kudu nari titik tulis nanti kudu narima aku, kudu narima. Nomor rumah terang. Apa? Sah. Santai. Oh, ingatan naon? Aku ingat banyak itu yang muda. Dari muda ke mana? Muda ini duaan, hati kini. Ya Allah. Dari nyesel mama timimiti nana orang oge orang teh. Sok tuh sedih deh nama. Ya, nya kudu bahagia lah, kudu jembarnya, istilahnya kudu yakin ayana Allah. Ya. Masih tong-tong lila teuing tos we nya karunya ieu kage pananya. Sok mangkat ya sebenarnya. Sangat rame. Ayo nyuruh. Nama dibilang. Nah, ngilu ke bangsa kami, nah aku ngilu ngajakna. Ya pada apa lagi? Ya. Jadi. Tadi itu. Ini apa? Itu kudu hayang pengalaman apa Kak? Negara anjir, kehidupan anjir. Nafsi-nafsi iya. Jadi memang tempatnya memang di situ tuh. Memang ada lebih banyak rawa-rawa di kaca itu. Di belakang kita ini kan, di depan kita. Tong pagoda manusia yeuh. Gelis ieu teh nya, akur gelis kade ya. Lagi cantik guys. Dalam murkeun ngajak biasa dia tuh apa menyerupai sosoknya yang sempurna gelis gitu. Aslinya. Ari kasarnya bawa irungan atau tengkorak tulang irung. Untung aja pas beda alam. Anjan mah anjan. Beda alam. Udah. Ada dia rame di dunia itu. Oh di dia lebih Lebih rame. lebih ramai. Lebih canggih. Di dia mah. Ayam mall ini. Aya mau pusat kota lah, pusat kota eueuh di ditu. Coba. Kalau bisa nyanyian gitu. Pusat tetangga lu di ditu mah. Lebih naon. Lebih naon, poe. Itu bisa. Yang geus kabayang da pasti poe kudu naon. Mending kena aja lu yuk ke pusat kota rame gara sisi di ditu di pusat kota yo. Bisa nyanyian. Jadi dia ke guys mengajak ke manusia untuk ikut ke alamnya beliau itu. Nya. Mataknya geus kan kalau bating balat geus-geusnya urang akhiri saja gitunya. Bisi ieu karunya oge sakabadan ieu. Hampurannya, Miss, bisi ngaganggu yeuh ku kita-kita. Hampurannya, Miss. Oh, geus Miss kan. Moal sepuluh Ari geus balik teu kudu maksa. kudu mawan. Miss karunya Miss. Moal di balik sana. Iya tong dibawa nu udah Iya, sama urusan aja itu tuh iya. Apa? Tinggal itu tapi pada mana? Sekarang ruas wae guys. Jadi ada ini bawa. diet itu bukan ini apa? Lain Miss K biasa gitu. Miss K yang memiliki power. Ya, power karena ada golongannya kan punya ini ya gitu. sendiri. Itu kan nama ketua anak gitu. Jadi selain gedugna Kelas menurutnya katanya ikhlas lamun Miss kayak sosialita ah guys. itu mun militer mah itu mayor kita Angkat. nang ieu mah si Miss K ieu mah bagian teh anu Ikuti. itu ngajak gitu tah Merekrut.
ngarekrut gitu Iya. dia custom anyar ya gitu ta ayo gitu bagian saya nama beda-beda ya korban ayah ya gitu. gitu capung cenah. Gitu nah masih penasaran sih satu teh sama yang mungkin itu mah tadi bisa inilah sambil dikasih tahu ke teman-teman. Cuman yang jadi penasaran teh si kakek-kakek itu teh saha sih gitu kan. karena ada juga kakek jabri Bukan kakek yang memiliki power untuk mengunci dan menyedot semuanya gitu. Karena tadi juga yang cowok itu seperti dia seperti itu gitu. Jadi dia teh datang ke dia, ke kunci di dia, nah dia meninggal di sini, mau keluar susah. Tadi juga Susan ya, seperti itu. Dan yang di bawah pun seperti itu. Dan tadi juga ada sebenarnya mah ada ilu, di dia teh ngariung teh. Itu juga sama. Mereka pengen pindah, pengen keluar karena di sini tuh kumahanya itu tempatnya tapi sangat-sangat kejam gitu kan. Coba. jadi gini ya sosok kakek-kakek itu jadi memang sangat kuat banget powernya ya jadi dia tuh dipokok tuh disegani oleh makhluk-makhluk yang lainnya karena kekuatan dari musik ilmu ya dari kekuatan apa namanya Galunggung ya. iya auranya atau apa jadi dia itu memiliki satu ilmu bisa mengunci dan bisa apa namanya sebenarnya membunuhkan itu nama orang membunuhkan jelema rasa sakit dirinya dan ini sama beliau juga sebenarnya itu ngumpulin satu makhluk dari manapun itu kelas apapun ya terutama makhluk punten nih memang ada golongan-golongannya ya makanya ada kesempurnaan gitu ya jadi dikumpulin di sini direkrut di sini dan ada khusus penguncian tidak bisa ke luar ranah tempat ini area sini gitu dan anehnya itu pakai itu tersebut tidak diam stay di sini tidak dia di luar tempat ini tapi kadang suka ngecek jadian gitu ngecek bawaan apa namanya bawaan makhluk yang lainnya bawa kadang kunci nah seperti itu makanya kalau melihat seperti ini tuh kayak sel gitu loh di tempat itu kayak kayak penjara gitu kan dia banget jadi mereka tuh yang ada di sini tuh tidak bisa berkutik apa-apa jadi sekarang hanya batin mikirin gitu kan gimana nggak bisa apa-apain tapi sosok kakek itu memang sangat banget kekuatannya itu jadi bukan hanya menjaga di tempat ini kayak ini di seberang tempat ini juga ya terus itu kan banyak banget Satu wilayah lah ya. di banyak gedung-gedung seputaran ini kan gedung-gedungnya gedung-gedung dulu juga ya bangunan Belanda terus ada taman besar juga di sana nah beliau itu juga berkeliling mencari apa coba jangankan mencari makhluk yang astral juga itu kan ke manusia aja yang lemah istilahnya banyak kan kalau orang galau bawaannya pengen diam di taman ngelamun ngehayal seperti itu kan nah tugasnya beliau itu jadi istilahnya merasuki supaya lebih apa namanya bawa anak-anaknya supaya frustasi gitu kecil hati kan seperti begitu auranya sangat ya Allah nggak bagus lah ya Oke. Kita akan next lagi sekarang kita udah akhiri sekarang sudah cukup malam ya sebenarnya berapa sudah jam 1 malam waktunya kita undur diri kayaknya kalau misalnya kita terusin juga bakal patchwork ya dan juga nggak akan selesai gitu ya karena saking banyaknya jadi saya Geva Jessica Akanta juga dan Novi undur diri dan juga tim dari Reke 234 TV undur diri dari hadapan kalian jangan lupa untuk like komen subscribe dan juga tekan tombol lonceng dan juga share ke teman-teman kalian untuk mengetahui notifikasi dan juga video-video terbaru dari tim Reke 234